Sawadikap. Sawadikap. No, kadia no. Mariam ini Mariam. Gue pakai bahasa Thailand sama Sunda gitu. Aduh mampus dia pakai pose. I'm so sorry, you're not Miss Universe here. Come on darling, come on. Baik, jatuh tak guling-guling kelar loh benar deh. Oh my god, sawadikap. Silakan. Oke, kaget ya? Kaget kan? Nih yang ngasih silakan nih, boleh. Clara. Clara berikan hadiah. Iya. Nah kalau salaman jangan dicuci tangannya. Deva. Cin, siapa Deva nih? Cin. Aduh, ini anak siapa sih? Ini emaknya kemana? Bekasi? Ya Allah, Tuhan. Sabar. Sama. Cium. Emang kayaknya hari Minggu tuh nggak boleh kerja ya guys. Iya, benar. Gini nih jadinya. Lu berdua masih mau di sini aja? Mau foto? Oh foto boleh, foto. Foto sini foto. Cie, langsung nih follower naik ya kan? Tuh, sih. Foto. Bayar goceng, bayar goceng. Foto silakan. Ini nggak ada pertanyaan siapa nama MC-nya ya? Nggak ada, yang nggak penting ya. Nggak apa-apa, yang penting gue dipanggil dulu sama limited tuh di video aja yang penting. Benar. Oh my god. Ini emaknya kemana sih? Emaknya, gue mau dibelanja. Besok sekolah, repot banget beneran nih gue. Aduh, sabar. Terima kasih ya, Kak Punahap. Seperti ini emang udah banyak banget juga yang bikin. Kenapa cerita ini beda sama yang lain? Kita lebih pengen bercerita tentang gimana mencintai itu terus-menerus sampai selama orang itu ada di sisi kita gitu. Makanya kita kasih judulnya Until Tomorrow, sampai besok gitu. Jadi gimana selalu kita percaya bahwa selalu ada hari esok buat cinta dan buat orang yang kita cintai, itu sih gitu. Jadi ketika dimana masa-masa yang udah nggak ada harapan sama sekali, tapi cerita ini tuh ngasih harapan untuk si sepasang kekasih ini tuh untuk terus bertahan gitu. Itu sih menurutku yang beda dari cerita lain gitu. Dan menurut aku pernikahan di detik-detik terakhir kayaknya baru ada di film ini, film romance pertama yang dimana kisah cintanya tuh sampai detik-detik terakhir kisah cinta mereka gitu. Oke, thank you, luar biasa. Oke, tadi sempat, ya, thank you, berikan tepuk tangan boleh? Thank you. Tadi kita belum dengan jawaban dari Evelyn ya tadi ya. Lalu mungkin ditambahin, mungkin tadi, silakan. Dari penulisan skenario-nya gitu, karena based on true story gitu loh. Kalau dari aku mungkin ada kesulitan nggak untuk bisa memvisualkan dari penulisan skenario itu gitu loh. Sebenarnya kalau dari penulisan skenario-nya sendiri itu aku percaya bahwa film yang bagus itu di build atau di guide sama rasa gitu. Dan dari ceritanya Mas Alan gitu, aku cuma coba menuangkan rasanya sih, rasa cintanya kepada pasangannya, begitu juga sebaliknya. Terus di sini sama udah sih itu aja. Paling aku lebih coba mendeliver rasa. Kalau kesulitan sendiri sih ya kurang lebihnya enggak sih ya, cuma coba mendeliver itu aja. Oke, baik, thank you. Ya, kita masih ada waktu ya, silakan mungkin di sebelah sana sudah ada pegang. Clara, sorry, Clara Anggara juga. Pertanyaannya lebih ke tantangan ya berarti ya? Pendalamannya. Oke, kalau buat pendalamannya itu memang seperti biasa ada reading dan sesi diskusi sama Bu Hafrah ya. Tapi kalau aku pribadi itu karena sebenarnya aku tuh berdiskusi sama survivor di luar sana yang memang kenal dekat. Jadi aku diskusi tentang gimana perasaan mereka, keluh kesah mereka gitu. Karena kan di sini kan gimana pun juga nggak mudah membawakan karakter Sarah. Aku harus real mungkin karena ini kan diangkat dari true events gitu ya.
dan kejadian ini dekat dengan kehidupan kita. Jadi waktu itu aku diskusi tentang keluh kesahnya mereka gimana, perasaannya gimana, dan yang aku suka dari mereka adalah mereka itu kebanyakan memang memiliki fighting spirit yang sangat tinggi banget. Dan itu sebenarnya menjadi acuan sebagai untuk menghidupi karakter Sarah ini. Jadi makanya kan kalau tadi dilihat di trailernya itu, Sarah tuh tegar banget. Kayak dia bisa dibilang bukan survivor doang, tapi dia fighter juga gitu sih. Jadi buat pendalaman dan penghidupan karakter Sarah sendiri, prosesnya seperti itu. Oke, sudah. Thank you. Dan hidupnya seperti apa, jadi ini kan based on true story, ceritanya yang kita ambil, ceritanya beneran ada, beneran real, kehidupannya beneran real, tapi memang nama karakternya kita ganti. Nah, kenapa kita ganti? Itu kita udah diskusi banyak sama masalah, jadi kita mau menjaga privasi keluarganya lebih kayak nanti misalnya dibanding-bandingkan, oh kok Sarah di situ seperti ini, oh ternyata istrinya masalah seperti ini gitu. Yang kedua juga kalau kita lihat, mungkin istri masalah berhijab, sementara kan Sarah tidak berhijab di sini kan. Jadi memang kita nggak mau namanya kita samakan supaya tidak ada perbandingan gitu loh antara karakter di film dengan karakter aslinya. Itu yang pertama. Nah jadi karakternya memang namanya kita ganti, tapi tokoh-tokoh di situnya itu benar-benar ada. Makanya saya tanya, masalah ini cerita ini berapa persen yang mirip kayak kehidupannya? Wah ini mungkin bisa 90% ya waktu itu kita ngobrol ya. Oke, jadi makanya kita berani tulis based on true story karena memang kisah hidupnya seperti ini gitu. Tapi jawabannya kenapa karakter yang kita ganti itu. Terus yang kedua, oke, masalah promosi. Memang kita tahu semua sekarang lagi film horor lagi hebat-hebatnya, heboh-hebohnya lagi itu. Tapi saya percaya ya kalau film punya message yang bagus, emosi yang bagus, pesan yang bagus, dan kita bikinnya sama-sama dari hati tuh mudah-mudahan bisa nyampe ke penonton dan word of mouth-nya bagus gitu kan. Makanya saya juga kesempatan ini saya mau terima kasih juga buat Hadra yang pertama nih, sutradara yang udah beberapa kali ya kita kerjasama. Mudah-mudahan kerjasama yang ini juga menghasilkan karya yang baik buat Evelyn, buat Masalan, buat Deva sama Clara, Dimas, Brescia Jody, Cimit Mat Kucil, ada Indra Jegal, ada Ridwan Remin. Saya mau terima kasih semua buat KSN krunya, boleh tepuk tangan buat mereka semua. Karena ini film sebenarnya kan syutingnya udah dari masa pandemi ya, masa pandemi mau tayang pada saat itu ya bioskop Omikron 70% naik turun, film maju mundur, kita sempet retake akhirnya. Ada beberapa scene yang kita retake setelah beberapa bulan kita nonton lagi di editing sama-sama bareng Hadra. Akhirnya, waduh Hadra gimana ya kalau kita ada retake nih beberapa bagian gitu kan gitu. Problemnya satu waktu itu, talentnya masih pada bisa gak nih? Ternyata bisa semua, makanya itu juga luar biasa. Terima kasih buat waktunya, buat pengorbanannya. Akhirnya kita benar-benar puas sama hasilnya. Sebenarnya saya juga nggak sabar pengen cepet-cepet pengen buru-buru kasih lihat gitu. Nah kalau promosi ya saya berharap karena ini ceritanya true story, artinya bukan cerita yang dibuat-buat, bukan cerita yang nggak ada jadi ada gitu. Dan kita juga ngomong ke masalah, sebenarnya message-nya adalah cintailah seseorang seperti hari ini adalah hari terakhir gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin buat saya, buat kita semua yang kurang menghargai pasangan kita, cintailah selagi masih ada waktu gitu. Karena kita nggak tahu hari esok akan seperti apa gitu. Gitu sih. Pastikan nggak mudah secara batin, dan itu apa aja sih Dev yang kamu gali dari masalah, terus kemudian sebagaimana sedihnya yang kamu dapat, dan selama pendalaman itu juga merasakan kesedihannya kah buat Deva sendiri, gitu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau nyapa semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Gak terasa kita ketemu lagi di hari Senin yang berbahagia ini ya. Minggu, ya kan? Minggu sampai sore ada di sini. Terima kasih pertanyaannya by the way. Sebenarnya untuk tadi yang di situ saya lihat trailernya pasti terharu gitu ya, terharu banget karena momen ini kita udah tunggu lama banget. Dan akhirnya kita sampai di momen dimana kita bisa melihat sama-sama trailer filmnya, dan bulan depan kita bisa nonton full filmnya. Saya memang sebagai yang terlibat di filmnya memainkan karakter HK gitu, sangat amat penasaran gitu, dan tadi melihat sedikit
bagian dari filmnya itu baru sedikit aja gitu ya, dari trailer udah happy banget gitu. So yang tadi teman lihat di situ adalah happy tears. Jadi happy banget ada di sini, kita udah sampai di momen ini. Oke, masalah pendalaman karakter ini jujur ya, saya jawab jujur bahwa selama persiapan film dan juga proses berjalannya film, saya pribadi tidak ada interaksi sama masalah. Gitu. Kenapa? Karena tentunya kita tidak mau, saya tidak mau membuat ini. Saya nanti ketika misalnya mencoba untuk menghidupkan karakter HK, terbawa dengan input dari karakter yang lain. Karena gimana pun ini inspired by true events, dan tentunya HK punya karakter yang sedikit berbeda juga pastinya gitu. Nah, gimana kita buat perjuangannya yang seril mungkin seperti yang Mas Alan lewati, tapi dengan caranya HK gitu. Mungkin saya juga mau nambahin tadi itu, sebenarnya saya gemes banget gitu. Kita udah tahu ya ujungnya akan kemana sebenarnya, ujung filmnya bagaimana. Kita tahu bagaimana film ini berujung, tapi kita nggak tahu gimana film ini berjuang gitu. Jadi artinya mungkin hasil akhirnya kita udah tahu bahwa Sarah akan pergi, tapi kan justru yang pengen dihadirkan ini adalah perjuangan kedua insan ini yang sama-sama yakin bahwa dengan kondisi seperti apapun mereka tuh selalu punya hari esok gitu. Jadi kurang lebih cara saya mendalami peran ini juga dengan menanamkan harapan gitu. Harapan bahwa meskipun pasangan saya dalam kondisi terendahnya, dalam kondisi terparahnya, saya selalu yakin bahwa akan ada hari esok gitu, akan selalu dikasih kesempatan. Jadi ini tentang bagaimana kita mencintai seseorang, kita memberikan hati kita kepada seseorang di hari ini 100%, besokannya 100%. Jadi tentang itu, karena kita nggak tahu kita akan bertemu lagi ya dengan hari esok atau enggak gitu. Jadi tentang itu sih, kurang lebih tentang berjuang, tentang harapan gitu. Jadi, dan saya rasa secara manusia yang kita juga dari sosial, kita udah berinteraksi, kita melihat banyak sekali kejadian dalam kehidupan. Setiap orang pasti punya momen perjuangan. Tentu untuk membuat karakter HK ini seril mungkin ya saya pakai struggling saya dulu gitu, perjuangan saya yang mungkin kalau di compare dengan apa yang dihadapi HK itu nggak ada apa-apanya, tapi at least ada sesuatu yang real saya coba tanamkan. Karena gimana pun acting itu adalah emosi yang jujur meskipun situasinya palsu. So ya itulah, that's what happened. Itu sih.